Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Indriani, saya dari 12 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel darah vena. Pelebotomi adalah istilah medis untuk prosedur pengambilan darah dari pembuluh darah vena. Bagian tubuh yang paling sering menjadi lokasi prosedur ini adalah lipatan siku bagian dalam. Tujuan dilakukannya pelebotomi meliputi memastikan diagnosis sebagai langkah pengobatan. Efek samping pelebotomi termasuk prosedur yang relatif aman, namun efek samping ringan dan komplikasi bisa saja terjadi. Beberapa orang terutama yang punya rasa takut kepada jarum. Nah, di sini terdapat dua cara pengambilan sampel darah vena, yaitu cara terbuka menggunakan jarum sepuit dan cara tertutupnya dengan menggunakan jarum dan tabung vakum atau vacuum. Pada penelitian ini menggunakan cara terbuka, darah terbentuk dari dua bagian, yaitu cairan plasma darah dan padat. Nah, prosedur pengambilan sampel darah vena, proses ini sangat sederhana. Pasien akan diminta duduk atau berbaring. Pasien akan diminta mengepalkan tangan. Tenaga medis kemudian mengikat lengan atas pasien dengan tali tourniquet yang lentur. Dengan ini darah akan terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Setelah vena ditemukan, tenaga medis akan membersihkan kulit pada area penusukan jarum dengan alkohol atau cairan antiseptik. Langkah ini bertujuan mencegah infeksi, lalu menyuntikkan jarum ke dalam pembuluh darah vena. Begitu darah keluar, tabung khusus akan dipasang di belakang jarum suntik untuk menampung darah pasien. Bila prosedur ini dilakukan untuk tujuan pengobatan, jarum akan dihubungkan dengan kantong khusus sebagai wadah penampungan darah. Setelah jumlah darah dirasa cukup, jarum akan dicabut dan tali tourniquet akan dilepas. Tenaga medis akan menutup lokasi penyuntikannya dengan plester steril. Darah arteri. Analisa gas darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Pemeriksaan ini juga dapat menentukan kadar pH darah sehingga tingkat keasaman darah dapat diketahui. Sampel darah arteri digunakan terutama untuk pemeriksaan analisa gas darah arteri. Sampel dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu pada pasien yang sering diperiksakan AGD melalui kateter dalam arteri, atau dengan menggunakan spuit untuk tusukan arteri pada pasien yang hanya butuh satu kali pemeriksaan. Darah kapiler. Pengambilan darah kapiler atau dikenal dengan istilah skin puncture yang berarti proses pengambilan sampel darah dengan tusukan kulit. Tempat yang digunakan untuk pengambilan darah kapiler adalah di ujung jari tangan atau anak daun telinga. Di sini di atas ini ada foto pengambilan di ujung jari. Cara pengambilannya, bersihkan ujung jari dengan alkohol, lalu tusuk dengan jarum. Urinalisis adalah pemeriksaan yang dilakukan melalui analisa sampel urin di laboratorium. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit serta memantau kondisi kesehatan dan fungsi ginjal. Urinalisis juga dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan kehamilan. Tes urinalisis dapat mendeteksi zat-zat tertentu di dalam urin seperti sel darah, protein, glukosa, kristal, keton, bilirubin, atau bakteri. Prosedurnya itu pada pasien wanita. Jika terdapat perdarahan per vagina, tampon dapat digunakan untuk mencegah kontaminasi. Gunakan satu tangan untuk membuka labia dengan dua jari. Gunakan tangan satu-satunya untuk membersihkan labia dari depan ke belakang dengan povidone iodin atau swab air sabun dengan tujuan mencegah kontaminasi oleh sekret vagina. Bersihkan area sekitar meatus uretra dengan swab baru. Tetap membuka labia, pasien buang air kecil ke dalam toilet sedikit, kemudian menahan buang air kecil di pertengahan aliran. Posisikan wadah penampung beberapa sentimeter dari meatus uretra dan buang air kecil ke dalam wadah sampai setengah penuh. Lanjutkan buang air kecil ke dalam toilet. Pada pria yang tidak disunat, tarik kuluk ke belakang, bersihkannya dengan tisu, buang air kecil ke dalam toilet sedikit, kemudian tahan buang di pertengahan aliran. Posisikan wadah penampung beberapa sentimeter dari meatus uretra dan buang air kecil ke dalam wadah sampai setengah penuh. Lanjutkan buang air kecil ke dalam toilet.
Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.